Voi hari ini, Jumat 3 Mei 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain Presiden Joko Widodo beri semangat ke Timnas Indonesia U23, hingga polisi ungkap pembunuhan seorang wanita di dalam koper. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas perjuangan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia U23 yang berhasil menempati peringkat keempat pada Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Dalam pertandingan terakhir pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23, Timnas Indonesia kalah dengan skor 2-1 dari Irak yang diadakan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di akun Instagram pribadinya Jumat 3 Mei 2024. Dalam postingan, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada tim asuhan Sinteyong yang sudah bekerja keras membawa nama Indonesia. Presiden Joko Widodo juga menyemangati para pemain untuk memenangi play-off Olimpiade 2024 kontra Guinea. Indonesia gagal finish 3 besar setelah kalah 1-2 dari Irak dalam waktu 120 menit. Dengan demikian, Irak berhak menemani Jepang dan Uzbekistan yang lebih dulu melaju ke Olimpiade 2024. Kekalahan dari Irak membuat Garuda Muda harus menjalani pertandingan play-off melawan tempat keempat Piala Afrika U23 tahun 2023, Guinea, pada 9 Mei pekan depan di Prancis. Mari kita tetap memberikan semangat pada Garuda Muda yang akan bertanding di play-off pada tanggal 9 Mei nanti menuju tiket Olimpiade Paris 2024. Selanjutnya, Polda Metro Jaya ungkap motif dan kronologi pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di semak-semak Jalan Raya Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, penyidik juga turut serta menangkap adik kandungnya karena ikut terlibat dalam pembuangan jasad wanita tersebut. Inilah dua orang kakak beradik berinisial AARN dan AT yang ditangkap oleh penyidik Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya lantaran membunuh seorang wanita asal Bandung berinisial RM yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di semak-semak di Jalan Raya Kalimalang pada saat digiring oleh penyidik ke hadapan awak media pada Jumat siang. Pelaku AARN ditangkap di persembunyian di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, sedangkan adiknya ditangkap di rumahnya di kawasan Tangerang, Banten. Selain membunuh korban, pelaku juga menggasak uang milik korban senilai 43 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku baru saja menikahi seorang wanita asal Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu yang rencananya akan melangsungkan resepsi. Dan resepsi akan diselenggarakan pada hari Minggu besok. Yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Kemudian
kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, yaitu kita mau bagaimana. Kemudian tersangka menjawab, ini kan cuma senang-senang saja, kita sama-sama mau. Kemudian korban menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut, saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu? Brengsek, kata itu. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Semoga pelaku diberikan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera di kemudian hari. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.